Orang ini paranormal yang lumayan laku, bukan hanya orang biasa. Bahkan anak-anak pejabat pusat banyak disembuhkan lewat tangannya biiznillah. Ia bersama suaminya pernah juga sukses mengobati seorang anak brigjen yang gila. Walhasil, transfer bulanan pun tetap mengalir hingga tulisan ini dibuat. Kabar kesuksesannya menyebar. Banyak pasien yang jauh-jauh berdatangan berobat padanya. Itu semua telah mengubah kehidupannya dengan drastis. Tak hanya punya relasi orang-orang berkelas, ia pun menjadi cukup sejahtera, memiliki rumah bagus dan mobil pribadi. Ia pernah diundang oleh petinggi salah satu partai terbesar di negeri ini, guna mengobati seorang foto model yang mengidap penyakit aneh. Pada saat itu ia merasa canggung. Masalahnya, si foto model tadi sudah memiliki dokter pribadi dengan fasilitas teknologi yang sudah canggih, sedangkan dirinya hanya orang biasa, dalam artian tak memiliki basic keilmuan yang ilmiah seperti halnya dokter. Dengan cara apa Anda akan mengatasi penyakit dia? Tanya dokter dengan nada meremehkan. Saya hanya mengandalkan telur ini, kata dia singkat. Mengatasi penyakit berat hanya dengan telur? Bagaimana bisa? Peralatan canggih saja sudah tak mampu, celah si dokter sinis. Tersinggung si ia, tapi saya menguatkan diri, dan ingin menunjukkan ke si dokter sombong bagaimana hasil dari pengobatanku nanti. Demikian kata suaminya nampak pede. Ajaib, penyakit si foto model itu sembuh setelah ia atasi selama 3 hari. Namun sayangnya, ia tak sempat bertemu si dokter sombong yang telah merendahkannya. Padahal dalam hatinya, ia ingin melihat si dokter tersebut malu dan mengaku keunggulan istrinya di hadapannya. Jelasnya dengan wajah sedikit geram. Bertahun-tahun ia bisa menikmati kesuksesannya sebagai paranormal. Segala fasilitas hidup yang sebelumnya tak pernah terpikirkan, kini sudah ia miliki. Ia bersama suami tentu merasa senang dan bangga, karena eksistensi di lingkungan di mana ia hidupnya pun, kini ia dianggap menjadi penting. Namun kehidupan ini tak selamanya lurus dan memuaskan. Akan selalu ada perubahan. Kalau tidak berubah ke arah yang lebih baik, sebaliknya, berubah ke arah yang buruk. Termasuk paranormal ini. Celakanya, kini ia mengalami perubahan ke arah yang lebih buruk. Entah apa yang menjadi sebab, kini ia sakit-sakitan. Jari kakinya sebagian sudah buntung, badannya pun bengkak, karena konon kabarnya ia mengidap penyakit diabetes dan liver. 2 kali dalam seminggu, terpaksa harus cuci darah. Koceknya pun, tentu saja menjadi terkuras. Sementara penyakitnya, bukannya semakin membaik, malah sebaliknya semakin parah. Dan yang aneh, itu kemaluannya semakin membesar, besar sekali. Begitu menurut adik iparnya yang indigo yang pernah kurukiah. Orang-orang yang memiliki ilmu sealiran dengannya sudah mencoba mengobatinya, namun hasilnya tetap nihil. Sebetulnya aku kenal dengan pasien yang ini, termasuk suaminya, karena mereka sempat kubina sekitar tahun 90-an. Namun, setelah suami dan dirinya mempelajari ilmu-ilmu kesaktian dan pengobatan, hubungan pun menjadi putus. Ada upaya dari mereka untuk menjaga jarak, entah, mungkin karena mereka tak mau aku nasehatin, atau karena pengaruh ilmunya, sehingga aku dipandangnya sebagai ancaman bagi eksistensinya. Qadarullah, suatu hari akhirnya aku bisa kembali bertemu, setelah anaknya menelpon untuk minta bantuanku. Ia bilang disuruh oleh kedua orang tuanya sendiri. Aneh, kenapa tak ayahnya langsung yang menghubungiku, pikirku. Setelah salat Isya, aku pun berangkat menuju rumahnya. Kulihat, ia memang sudah parah. Rintihan tak berhenti keluar dari mulutnya. Kulihat badannya kurus dan gimbal, tak ubahnya seorang pemulung. Apa suaminya tak mau mengurusnya? Gumamku, ternyata memang, sang suami secara jujur mengatakan, bahwa ia sudah pusing mengurusnya. Duh. Hal yang pertama kulakukan adalah menasehatinya. To the point, aku katakan bahwa ia harus bertobat dengan ilmunya. Ia mengangguk tandanya setuju. Usai ku nasehati, ia menangis begitu pilu. Ia mengatakan bahwa ia tak mau mati jika tak diridhoi Allah, dan ia pun siap membuang semua ilmu-ilmunya yang menyimpang, termasuk ilmu janjawokan, mantra Sunda, yang bacaannya benar-benar kotor. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya ia tahu bahwa ilmu yang didalami adalah menyimpang dan batil. Dari mana sebenarnya ilmu kau dalami itu? Tanyaku penasaran. Ia menjelaskan bahwa ayahnya yang penganut kejawen pernah menyampaikan nasihat.
Inti nasihatnya sederhana. Ia mesti memilih di antara dua pilihan, menjadi kejawen yang sejati atau muslim yang sejati. Jangan menjadi penganut suatu faham setengah-setengah, begitu pesannya. Karena suaminya seorang muslim, lalu ia pun memilih untuk menjadi muslimah yang sejati. Setelah itu, ayahnya memberikan amalan-amalan atau aorot Islam yang mesti rutin ia bacakan. Bacaan-bacaannya tak menyimpang. Tapi yang menjadi tanda tanya, mengapa ayahnya sebagai penganut kejawen, tapi kok mewariskan amalan Islam? Kapan kamu mulai bisa mengobati orang? Tanyaku penasaran. Entahlah Ustadz, pada suatu waktu ada orang yang sakit-sakitan yang memohon bantuanku. Saya sendiri bingung, karena saya sendiri tak pernah mengobati orang. Tapi orang tersebut tetap memaksaku. Dalam situasi itu entah kenapa, tiba-tiba saya ingin mengambil telur. Yang mengherankan lagi, setelah telur di tangan, tiba-tiba aku ingin menulis sesuatu. Setelah memegang pensil, tangan saya itu langsung menulis rajah berbahasa Arab gundul yang saya sendiri tak tahu artinya. Lalu, tangan saya seolah ada yang membimbing untuk menggosok-gosokkan telur tersebut di punggung orang yang sakit. Kemudian telur itu bergetar dan seperti ada kekuatan yang menyedot. Orang yang diobatin meringis dan berkeringat. Lalu ia bilang merasa sembuh. Demikian ia menjelaskan. Aku langsung menduga bahwa ia telah dibantu oleh khodam jin yang memiliki spesifikasi khusus untuk mengobati, dan dugaanku kusampaikan padanya. Ia mengangguk, tandanya ia setuju dengan dugaanku. Namun saat itu, aku belum bisa memastikan dari mana sumber kekuatan khodam tersebut. Bukankah kamu sendiri pernah belajar ilmu pengobatan? Tanyaku. Iya, tapi hanya untuk memijit, jawabnya. Ada bacaan khusus untuk ilmu tersebut. Iya ada, jelasnya. Namun, maaf aku tak bisa menuliskan bacaannya di sini, dengan pertimbangan suatu hal. Singkat cerita, akhirnya ia coba untuk ruqyah. Reaksinya cepat, ia bilang kepalanya sakit sekali, dan tampak perutnya pun terlihat bergerak-gerak seperti gelombang. Setelah itu, aku tiup-tiup perutnya sambil membacakan ayat kursi. Ia pun teriak kembali, yang kemudian mengatakan mau keluar. Tapi apa yang terjadi? Yang keluar itu ternyata berupa kotoran banyak sekali. Setelah itu, ia tak bergerak. Sementara matanya terlihat seperti orang meninggal. Anaknya pun memekik, "Ibu kenapa Pak Ustadz jadi begitu?" Terus terang, aku pun cemas. Tapi ku katakan bahwa ibunya tak apa-apa. Aku pun terus berdoa untuk kesembuhannya. Temanku tak kuat dengan bau kotorannya. Begitupun dengan aku. Akhirnya aku pun keluar kamar dan minta anak dan suaminya untuk membersihkan dan mencebokinya. Setelah beres bersih-bersih kami pun melanjutkan kembali ruqyah. Beberapa menit kemudian, muncullah suara yang mengaku sebagai leluhurnya yang menganut ilmu kejawen. Dialog pun terjadi, namun sayang ia banyak menggunakan bahasa campuran, bahasa Sunda dan bahasa Jawa yang tak bisa kufahami. Si jin leluhur menjelaskan lewat mulut si pasien, bahwa ia sayang terhadap cucunya, maksudnya si pasien. Dengan dalih itu, ia takkan keluar dan akan tetap menjaganya. Ia tak mau membiarkan cucunya selalu disakiti orang, termasuk oleh suaminya. Demikian si khodam leluhur berargumen. Jin penipu, gumamku, tak ada toleransi untuk membiarkan jin tersebut tetap bertahan. Demikian pikirku. Ku bacakan terus ayat-ayat ruqyah, sambil diselingi oleh nasihat. Namun ia tetap berkata, bahwa ia takkan bisa dikeluarkan. Dengan alasan rasa sayang, ia akan tetap menjaga, tegasnya. Wahai jin, kamu harus tahu, bahwa aku datang ke sini atas permintaan orang ini. Ia ingin kau keluar karena efeknya telah membuat dirinya tak nyaman. Ini berarti bahwa kehadiranmu, dan keinginanmu untuk menjaganya bertentangan dengan keinginannya. Jelasku, karena itu keluarlah, ya, aduh Allah. Ia tak bisa ngomong, tapi ia tetap bertahan dan tak mau keluar. Kupikir, ia mesti dipaksa, lalu kutekan belikat sebelah kirinya. Ajaib, ia langsung berteriak, kemudian si pasien pun muntah. Iya saya keluar. Dari dulu pun saya ingin keluar tapi aku sayang sama dia. Dia selalu disakiti orang, omongannya terus muter itu juga. Wahai jin, sebenarnya kamu itu siapa? Aku harimau putih yang ada di belikatnya. Aku yang suka membantu dia menolong orang lain. Aku leluhurnya. Hai penipu, kamu itu jin. Sedangkan orang ini manusia.
Mana mungkin manusia punya leluhur dari bangsa jin, jelasku. Ia tak bisa menjawab. Lalu aku tekan kembali belikat kirinya. Terjadi getaran, lalu terdengar suara isak tangisan. Ustadz, saya mau keluar tapi saya nitip cucuku. Saya juga ingin berpesan Ustadz. Pesan apa? Tanyaku penasaran. Nanti, kalau dia meninggal, kamu harus datang ke kuburannya. Dan jika kamu melihat ada yang keluar dari lubang kuburan berupa 2 ekor tikus, atau bentuk apapun, kamu harus membunuhnya, demi kesempurnaan dia, pintanya aneh. Emang gua pikirin, gumamku dalam hati, aku tak sudi diperintah jin. Walau dia susah berkali-kali mengatakan akan keluar, tapi dia tetap saja tak keluar, tak ada lagi toleransi, pikirku. Setelah itu, aku terus bacakan ayat kursi dan 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasir dengan berulang-ulang. Lambat laun, terlihat ia semakin lemah lalu terkulai. Apa kau merasakan ada yang keluar? Tanyaku penasaran. Iya Ustadz, ada terasa keluar angin dari mulut. Ini belikatku sudah enteng, jawabnya. Walhamdulillah. Esoknya aku telpon keluarganya, guna memastikan perkembangan kesehatannya. Yang mengangkat anaknya yang paling tua, dia mengabarkan bahwa ibunya kini sudah bisa keluar rumah untuk menjemur tubuhnya. Alhamdulillah, jawabku. Sudah kukatakan kepada keluarganya, bahwa ia mesti terus diruqyah minimal 2 hari sekali guna pemulihan dirinya. Namun beberapa hari kemudian, tak ada lagi telepon untuk mengundangku. Kupikir, mereka menganggap bahwa ia sudah aman dan sembuh. Itu memang yang kuharapkan, tapi terus terang aku tak yakin. Entah menginjak hari keberapa setelah kuobati, ada kabar dari saudaranya bahwa ia telah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah mengampuni segala kesalahannya, dan menerima tobatnya. Amin. Garis bawah, tip mudah mendeteksi jin di dalam tubuh Anda, baca postinganku ini dengan khusyuk. Jika Anda merasakan reaksi yang tidak biasa atau aneh di dalam tubuh Anda, maka ada kemungkinan di dalam tubuh Anda ada jinnya. Baca dengan khusyuk, Bismillahirrahmanirrahim, 3x. Auzubikalimatillahi tammah, min syarri ma halaq. Auzubillahi minasyaitonirrajim, 3x ya maksyarul jin. Wahai jin, yang ada di tubuh ini, takutlah kalian pada Allah. Keluarlah kalian dari tubuh ini, wahai jin yang ada di kepala, di tengkuk, di punggung, di tangan, di perut dan di kaki. Saya ingatkan kalian semua atas nama Allah. Sehebat apapun kalian, dan apapun tujuan kalian, kalian masuk ke dalam tubuh ini adalah sebuah keingkaran. Sebuah dosa yang pasti akan dibalas oleh Allah dengan jahanam. Allah akan membakar kalian, menyiksa kalian, melaknat kalian jika kalian masih tinggal di dalam tubuh ini. Wahai jin, yang ada di kepala dan di tengkuk, turunlah kalian ke perut. Wahai jin yang berdiam di punggung, kaki dan tangan, naiklah kalian, berkumpullah di perut. Wahai jin yang sudah berkumpul di perut, saya perintahkan kalian dengan nama Allah, untuk keluar dari tubuh ini, naiklah kalian ke dada. Naiklah kalian, keluar dari mulut, ukhruj ya hadu Allah. Keluarlah kalian wahai musuh Allah, ya Allah ya Rab. Bakarlah semua jin, sihir dan buhul yang ada di dalam tubuh ini. Bakarlah dengan gelombang api yang sangat panas, sangat panas, sangat panas. Ya Allah ya Rabbil Alamin, jika jin ini masih tidak mau keluar dari tubuh ini ya Rab, jadikanlah setiap partikel darah hamba menjadi racun yang membunuh bagi jin-jin yang ada di tubuh ini. Laknatlah ya Allah. Ukhruj, keluarlah kalian, bimillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahi. Bagi Anda yang memiliki keanehan dan reaksi yang tidak biasa di dalam tubuh Anda, maka Anda kemungkinan ada jin di dalamnya. Silahkan komen keanehan dan reaksi yang Anda rasakan. Selamat mencoba.